Salam sejahtera dan salam damai. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan, di mana kita akan berbincang bersama-sama topik-topik yang menarik. Nama saya Edi Lindon Masilon, saya akan menjadi host Anda hari ini. Di episode kali ini, tajuk perbincangan kita ialah Nabi yang Gelisah. Nabi yang akan kita lihat ini ialah Nabi Yunus. Dan cerita Nabi Yunus ini sangat menarik, sebab dia ditelan ikan ya. Dan siapa di antara kita di sini yang pernah ditelan ikan dan survive? Saya percaya tidak ada. Tapi sebenarnya fokus cerita ini bukanlah terhadap ikan yang menelan Nabi Yunus itu, tapi terhadap kasih karunia Tuhan bagi umat-umat yang berdosa. Namun begitu, hari ini kita akan memberi tumpuan kepada Nabi Yunus, Nabi yang gelisah itu. Nah, persoalannya, kenapa dia gelisah? Kenapa dia gelisah? Dan kita tahu cerita Nabi Yunus ini, Tuhan memilih dia untuk pergi ke kota Niniwe, untuk menegur mereka dan memberi message kepada mereka supaya mereka bertaubat dari kejahatan mereka. Dan kota Niniwe ini merupakan salah satu kota di bawah kerajaan Asyur. Dan sejarah mencatatkan kerajaan Asyur ini sangat kejam ya. Sangat kejam. Jadi bayangkan kalau kita berada di posisi Nabi Yunus. Kita disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang boleh dikatakan agak mencabar dan mungkin bahaya juga. Apakah perasaan kita? Jadi kita tahu dari cerita Nabi Yunus itu, dia menjadi gelisah, tidak tenang. Lalu dia lari dari panggilan Tuhan. Nah, inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke perbincangan, saya suka untuk memperkenalkan dahulu para panel kita yang akan membantu dalam perbincangan kita hari ini. Panel pertama, Pastor Gerard. Beliau merupakan pensyarah di AIU atau Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Panel kedua, Pastor Brian. Beliau pada saat ini sedang melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Dan panel ketiga, Pastor Min Sun. Beliau pada saat ini sedang menuntut ilmu di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Selamat datang diucapkan kepada para panel dan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Baiklah, saat ini marilah kita bersatu dalam doa dan saya minta Pastor Min Sun untuk doa pembuka. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang Maha Berkuasa, terima kasih atas kebaikan, kemurahan Tuhan serta perlindungan Tuhan kepada kami. Pada hari ini Tuhan kami berkumpul untuk meneruskan program Randau Kehidupan dengan satu topik yang sangat menarik. Terima kasih Tuhan karena kebijaksanaan-Mu memimpin pikiran dan mulut kami, supaya apa yang kami perbincangkan biarlah itu bersesuaian dan setuju dengan kehendak-Mu. Biarlah program ataupun topik yang akan kami bincang ini Tuhan memberikan inspirasi, motivasi kepada kami serta kepada para penonton yang setia untuk mengikuti program ini. Tuhan, kami serahkan doa kami melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Min Sun. Baiklah para pendengar sekalian, para penonton, beberapa episode yang lalu kita sudah berbincang mengenai topik gelisah dan memberontak. Dan di cerita Yunus ini sekali lagi kita melihat pattern yang sama, ya. Disebabkan Yunus menjadi gelisah, tidak tenang, dan kemudian itu membawa dia kepada pemberontakan. Jadi hari ini para panel sekalian, apa pendapat Anda mengenai pemberontakan Nabi yang gelisah ini? Instead of going to Niniwe, kalau kita tengok map dia tuh, Niniwe berada di sini, dia pergi ke opposite direction di Tarsis dikatakan. Apa pendapat para panel mengenai situasi ini? Soalan pertama yang harus kita tanya adalah siapa orang-orang Asyur ini? Kenapa Yunus begitu membenci mereka? Yunus ini seorang nabi dan seharusnya dia patuh kepada setiap perintah Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi dalam situasi ini. Bahkan dia sangat berani untuk menentang Tuhan dan memberontak. Karena
dendamnya, karena pengalamannya membesar bersama-sama dengan orang Asyur yang memang tidak in good terms dengan orang-orang Israel. Dan saya percaya Asyur merupakan ancaman bagi mereka, bagi bangsa mereka. Dan setiap kali serangan daripada Asyur itu yang sememangnya kejam, dan Yunus yang melalui pengalaman seperti itu merasakan bahwa perintah Tuhan itu di luar logik, dan sudah semestinya harus ada satu soal jawab, harus ada negotiation dengan Tuhan. Kenapa harus saya yang merupakan bangsa yang selalu ditekan, diancam dan diserang oleh Ninive ini, oleh Asyur ini, harus pergi ke sana untuk memberikan amaran akan penghakiman terhadap mereka? Kalau saya dalam kasut Yunus sekalipun, sudah semestinya saya begitu gembira mendengar perkabaran bahwa Tuhan akan menghakimi bangsa Asyur ini dan memusnahkan mereka sekaligus. Ya, dan ini yang saya percaya merupakan satu pendorong kepada Yunus untuk sehingga, ya, to the extent of refusing God's instruction, simple instruction, satu arahan yang begitu mudah dan jelas, tetapi sehingga ke tahap seperti itu. Kenapa? Karena pengalamannya, apa yang dia telah lalui, kekejaman yang dilakukan Ninive, kejahatan mereka. Dan saya percaya kalau kita translate into our own context, ya, kepada konteks kehidupan kita hari ini, mungkin kegelisahan kita juga berpunca daripada rasa dendam, rasa sakit hati, rasa tersinggung yang belum kita settle, yang belum kita maafkan, yang masih lagi membelenggu hati dan jiwa kita. Dan apabila Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, ataupun jadilah teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan sebagainya, itu kita memberontak, jiwa kita memberontak, karena ada satu personal vendetta, ya, satu dendam kesumat yang kita simpan terhadap orang yang selama ini mungkin menyinggung perasaan kita dan bersalah kepada kita. Jadi saya percaya salah satu kunci kepada mendapatkan hati yang tenang, hati yang damai, sehingga kita boleh menuruti apa sahaja kehendak dan rencana Tuhan dan perintah Tuhan, itu adalah untuk settle segala permasalahan kita, dendam kita. Pengalaman itu memang sakit, ya, tetapi kalau itu sudah perintah Tuhan dan itu adalah kehendak Tuhan untuk menyelamatkan walaupun bangsa asing, ya, orang-orang yang seakan-akannya tidak layak untuk diselamatkan ini, tetapi ada tugas kita, amanah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Jadi harus kita settle dalam jiwa kita. Kalau ada orang-orang yang belum kita ampuni, yang belum kita maafkan, inilah masanya untuk kita memaafkan dan mengampuni. Manalah tahu, ya, Tuhan mahukan kita menjadi seperti Yunus untuk berjumpa dengan mereka dan menginjili mereka, menjangkau mereka. Dan mungkin juga kita boleh menjadi seperti Yunus untuk ingkar dan menentang perintah Tuhan ini. Ketidakikhlasan juga menjadi satu sumber kepada kegelisahan. Sebab Yunus, walaupun akhirnya dia pergi menyampaikan amaran kepada Niniwe, tetapi dia tidak melepaskan kemarahan dia kepada kota Niniwe. Dia tidak melepaskan dendam kesumat dia. Dia masih lagi menagih hukuman Tuhan kepada kota Niniwe, tanpa dia sadari bahwa kota Niniwe yang perkabaran yang tidak ikhlas daripada dia itu diterima dengan sepenuh keikhlasan oleh penduduk dan telah bertobat sepenuhnya, menyebabkan Yunus kecewa dengan Tuhan sehingga dia mengatakan dia marah Tuhan sampai mati. Inilah satu kemarahan yang bukan lagi ditahan-tahan. Dan di situ ada satu keikhlasan Yunus. Dia ikhlas untuk marah Tuhan. Dia tidak sembunyikan lagi. Dia tidak pura-pura marah dengan Tuhan. Dia betul marah. Dan saya lihat di sini, selagi kita tidak ikhlas, boleh menjadi satu virus kepada kegelisahan kita. Kalau kita memaafkan seseorang dan tak boleh melupakan,
kita yang rugi. Sebab siang malam kita akan teringat segala benda itu yang menyebabkan satu duri dalam daging kita yang menjadi penyebab kepada gangguan kehidupan kita. So, kita boleh belajar daripada kehidupan Yunus ini sendiri. Karena tidak sanggup untuk melepaskan dendam dan kemarahan dia. Sebab kenapa? Dia telah ditindas daripada masa dia budak, dia telah merasai peritnya dibuat tekanan orang Asyur ini. Dan inilah yang membarah di jiwa dia. Tanpa dia sadar, Tuhan itu Maha Pengasih dan Pengampun. Saya suka bagaimana cerita ini diolah oleh penulis cerita ini, di mana dia tidak ada dia tidak sembunyikan cerita yang buruk itu dan menunjukkan cerita yang baik-baik saja. Dan ini yang menjadikan saya pikir Alkitab ini sesuatu yang sangat indah dan saya pikir sangat benar, sebab dia menunjukkan bahwa seorang nabi pun boleh melakukan perkara sedemikian. Dan di sini kita melihat bagaimana Yunus dia lari daripada Tuhan, dan Tuhan seakan-akan mempunyai satu rencana untuk Yunus itu secara pribadi, walaupun dia mempunyai message bagi dia untuk disampaikan kepada penduduk kota Nineveh. Pada masa yang sama dia juga mahu mengurus ataupun mahu deal with Yunus di sini. So Tuhan melihat individu itu secara personal dan sangat-sangat personal lah, ya, dan juga kepada community. So kita melihat dua gambaran di sini. So menarik kalau kita teruskan penelitian ini nanti. Terima kasih para panel. Ada sesuatu yang Pastor Brian sebut tadi dan menarik bagi saya. Dan saya terpikir selalunya kalau kita berdepan dengan Tuhan dan dia dipanggil, contohnya, bolehkah kita negotiate dengan Tuhan? Yunus bukan orang yang pertama. Saya percaya negotiation dengan Tuhan ini sudah pun ditunjukkan oleh beberapa watak penting dalam Alkitab, seperti Abraham, dan lebih kurang konteks yang sama, ya, cerita Sodom dan Gomora itu, di mana kejahatan mereka itu sudah sampai ke satu tahap di mana cawan murka Allah itu sudah penuh dan mereka harus diadili dengan segera. Dan apabila perkabaran itu disampaikan kepada Abraham, dan Abraham ini of course dia begitu prihatin dengan kebajikan Lot yang memilih untuk menetap di kota Sodom itu, dan Abraham negotiate, dia bertawar dengan Tuhan, dan Tuhan ini dia begitu penuh dengan kasih karunia, rahmat, belas kasihan, sehingga kalau ada 10 orang pun yang ditemui benar di dalam kota itu, Tuhan tidak akan menarik balik ya penghakimannya itu, ya. Dan inilah kemurahan, kebesaran dan keunikan Tuhan yang kita sembah ini. Ya, dia sangat terbuka untuk mendengar keluhan dan permasalahan kita. Ya, jadi tidak ada sebab untuk kita merasa gelisah karena dia mendengar. Dia sedia dan setia untuk melayani segala keluh kesah kita. Dan apa yang kita perlu buat adalah untuk bersikap lebih terbuka dan merendah diri untuk mencari hadiratnya, keberadaannya, dan berhubungan dengannya seperti seorang hamba, seorang insan yang sangat bergantung penuh kepada pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan itu sendiri. Dan tetapi apa yang membezakan antara Sodom dan Gomora itu dengan Ninive ini sangat berbeza lah, ya, di mana kejahatan mereka itu sudah sampai ke tahap Tuhan memberikan mereka pilihan, tetapi mereka telah memutuskan untuk tidak menerima kedatangan malaikat yang dua itu, sehingga mereka sanggup untuk berusaha melakukan perbuatan yang terkutuk itu, dan akhirnya kota itu dihapuskan sama sekali. Sangat berbeza konteksnya dengan Ninive ini. Adakah Tuhan itu
boleh diajak untuk negotiation ataupun berbincang. Sebenarnya sedang mencari satu ayat di Alkitab di buku Mazmur yang Tuhan mengatakan, marilah kita berperkara. Artinya Tuhan ini senang untuk tawar-menawar dengan kita. Dia ingin kalau kita ini berbincang dengan dia. Artinya Tuhan ini memberi ajakan kepada kita untuk berbincang satu perkara. Artinya Tuhan boleh menerima kita berbincang. Tapi yang keputusan itu seperti Tuhan yang akan putuskan. Tapi yang saya lihat di sini nih, Tuhan bukan didaktor. Dia boleh diajak berbincang dan dia sendiri yang mengajak. Jadi Yesaya juga kan ada disebut. Yesaya 1 ayat 18. Oh, sorry. Ya. Saya ingat Musa juga seperti itu, dan saya pikir dalam konteks di mana Tuhan mempunyai commission kepada mereka. Musa, kita tahu bagaimana cerita dia itu. Mula-mula dia bilang dia tidak mau. Dia punya main point is saya tidak mau. Dia suruh orang lain. Lepas itu dia berikan alasan lagi tidak pandai berkata-kata dan sebagainya. Dia ada soal jawab antara Musa dengan Tuhan yang menyuruh itu di sana. Tapi pada akhirnya yang menarik sekali, sudah dua case ini, Musa, Yunus. Pada akhirnya bila Tuhan sudah tentukan orang ini yang paling sesuai untuk melakukan pekerjaan, dia tidak mau lepaskan. Musa, kamulah Musa. Bukan orang lain. Yunus pun seperti itu juga. Kamulah. Tidak kisahlah kamu masuk ke dalam perut ikan kah, kamu pergi sana kah, saya akan cari kamu. Kamulah itu. Inilah yang dikatakan mencari sampai ke lubang cacing, lebih istilah kita hari ini kan. Mencari sampai di lubang perut ikan. Ya, sebenarnya rayuan ataupun tawar-menawar, interceding itu sebenarnya dia boleh mengubah. Dr. Jalan menyebut tentang Musa. Nah, saya teringat ya, kalau kita boleh belajar semula pelajaran-pelajaran yang lepas, bagaimana Musa menjadi pengantara di antara Tuhan dengan umatnya yang Tuhan ingin binasakan itu. Tapi Musa katakan, Tuhan, kalau aku harus memberikan nyawaku sebagai ganti mereka, aku sanggup. Ya, dan itu melembutkan hati Tuhan. Ya, sehingga Tuhan katakan, kalau tidak karena hambaku Musa, umatku itu sudah pun kubinasakan. Jadi ada ruang bagi kita ya, yang sebenarnya tidak layak pun untuk bernegosiasi dengan Tuhan ini, tawar-menawar ini. Tapi Tuhan kita itu bersikap begitu terbuka. Dia sanggup mengangkat kita ke satu tahap di mana kita boleh menghadap dia dan meluahkan ya, untuk coba berperkara dengan dia, supaya kita dapat satu keputusan bersama-sama. Saya ada satu yang mungkin kita boleh berpikir secara pribadi. Pernahkah kita berbincang dengan Tuhan? Dan bagaimana cara berbincang ini? Adakah melalui doa ataupun seperti ini kita duduk seorang diri dan kita memanggil nama Tuhan dan kita bercakap, Tuhan, bagaimana ini? Dan kalau ini bagaimana ini terjadi dan bagaimana dan kenapa dan begitu. Sebab kadang-kadang dalam doa kita tidak akan berkata seperti itu. Kita akan seringkali mengikut satu prosedur doa yang betul-betul official. Dan saya pikir Tuhan ini sesuatu yang sangat diplomasi. Dia boleh menerima cara berbincang seperti sahabat. Sebab Alkitab mengatakan dan banyak kita mendengar bahwa Yesus itu adalah seumpama sebagai sahabat. Sebagai sahabat, bagaimana kita treat dia, bagaimana kita boleh berkomunikasi dengan dia. Artinya bila dia satu sahabat, dia satu perkara yang sangat menyenangkan, karena kita boleh melepaskan segala luahan hati kita. Dan apapun yang terbuku di hati kita, kita akan lepaskan begitu saja. Dan karena Tuhan begitu katakan, mari kita berperkara. Dan rugi kalau kita tidak berbincang dengan Tuhan. Sebab Tuhan ada mungkin rumusan, solusi untuk setiap persoalan kehidupan kita hari ini. Terima kasih Pastor Minsun. Kita sudah berbincang sebentar tadi dan sudah disebut mengenai Abraham, Musa, dan nampaknya memang boleh kita negotiate dengan Tuhan. Tapi saya terpikir
kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, bukankah lebih baik kalau kita menurut saja atau setia saja instead of negotiate lagi? Saya pikir Tuhan suka untuk membawa kita dalam satu proses. Sebab kalau kita mendengar perintahnya dan kita terus mengikut perintahnya, at some point dalam kehidupan kita, kita akan bertanya, kita akan question itu. Tetapi apabila kita melalui satu proses di mana kita sudah berbincang dengan Tuhan bagaimanapun cara itu, ada orang yang sengaja duduk di sini dan sana kosong kursinya, mereka bertukar-tukar, tetapi semuanya berlaku dalam minda, walaupun kadang-kadang keluar dari mulut itu. Dalam doa pun sebenarnya proses of that di pikiran itu sudah berlaku di sana. Jadi semua sudut itu yang kamu mau question, yang kita mau persoalkan, perintah Tuhan itu sudah dilihat dan seakan-akannya Tuhan sudah menjawab bila kita persoalkan dalam minda kita, dan itu merupakan satu proses, dan buku Mazmur penuh dengan itu. Kita lihat semuanya prosesnya. Kadang-kadang dalam proses itu dia katakan, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Yesus menyebut itu, bukan di atas kayu salib. Dia melalui proses itu, dan melalui proses yang sangat payah di Taman Getsemani. Tetapi pada akhirnya dia mengikut, sebab dia mengetahui. Demikian juga nabi-nabi yang lain, demikian juga murid-muridnya yang lain. Ada masanya mereka tidak, murid-murid Yesus di Perjanjian Baru, Paulus juga, ada masanya mereka mempersoalkan itu. Tetapi saya pikir mereka sudah melalui satu proses of thoughts, benar-benar pada akhirnya apapun berlaku, I will follow you. Ya, kalau kita lihat penurutan yang terbaik adalah menurut. Ya, tetapi jika ada masa untuk kita harus melalui pergumulan yang boleh mendewasakan, yang boleh meningkatkan pertumbuhan kita dan seterusnya, mengasah iman kita sehingga kita boleh menjadi seorang yang lebih efektif, yang lebih berkualiti pada akhirnya, yang lebih murni. Saya percaya itu adalah yang terbaik juga. Dan saya percaya itulah yang terjadi kepada ramai sekali tokoh di dalam Alkitab. Saya rasa hampir ke semua mereka, walaupun pada mulanya seperti Abraham, ya, the father of faith. Kita dengar di Kejadian pasal yang ke-12, apabila dia diminta untuk keluar dari Ur dan Kasdim itu, dia rela pergi tanpa sebarang soal jawab. Ya. Tetapi ada kisah-kisah di antara perjalanannya itu, dia seakan-akan coba melawan arus juga. Ya, apabila Tuhan katakan, janjikan kepadanya bahwa dia akan mendapat zuriat daripada istrinya Sarai. Ya, tetapi dia menerima cadangan Sarai untuk mendapatkan seorang zuriat daripada hambanya Hagar. Dan banyak lagi episode kisah-kisahnya, ya. Dan ya, itu antara satunya, ya. Tetapi ada masa di mana perjalanan hidup seorang nabi itu begitu sukar juga, dan itu akhirnya membuatkan mereka itu lebih murni, membuatkan mereka lebih kuat, ya, dan menjadi seorang yang lebih efektif. Daud sendiri, ya, seorang yang begitu dekat di hati Tuhan, begitu menurut, ya, pada waktu mudanya, ya. Tetapi as time goes by, apabila dia sudah ada pangkat, kedudukan dan harta, lain pula yang terjadi dalam kehidupannya. Dan begitu juga anaknya Solomon, ya, yang pada mulanya begitu agresif dengan hikmat dan kebijaksanaan itu, tetapi akhirnya dia melalui satu proses pengasuhan dan disiplin itu, sehingga akhirnya dia boleh menuliskan Amsal dan pengkhotbah yang mengajar kita supaya lebih bijak dalam kehidupan kita. Kita lihat nabi-nabi yang gelisah, dan bila kita pikir dalam situasi kita sebagai manusia, nabi ini sudah dekat dengan Tuhan, dan dalam menjadi satu pemikiran kita bahwa apalagi yang mereka mau gelisahkan. Tapi bila saya berpikir balik, walaupun mereka ini seorang nabi, tapi mereka lagi dibuat gerisan manusia.
masih belum ada kesempurnaan sepenuhnya. Tapi Tuhan bila dia memanggil seperti Yunus, Gideon, Musa dan sebagainya, Jeremia, mereka ini pernah menolak dan pernah meminta tanda dari Tuhan untuk kepastian. Artinya dalam pemikiran mereka sebagai manusia ini, dia perlukan sesuatu yang pasti yang untuk melenyapkan keraguan-raguan dia. Kita lihat Gideon seperti itu, yang minta tanda dari Tuhan. Dan kalau kita lihat Musa, dia ikhlas untuk menolak. Bukan lagi dia minta tanda, tapi dia ikhlas untuk menolak. Tapi seringkali kita tidak mengerti kenapa Tuhan ini begitu berkeras untuk memilih seseorang untuk menjadi pengantara dia. Dan inilah adalah alasan Tuhan sendiri yang kita tidak perlu pertikaikan lagi. Karena kalau kita lihat dalam buku Samuel, di mana dia mengatakan, kamu memandang paras rupa, tapi saya melihat hati, dia kata. Jadi Tuhan ini dia menembusi hati kita lebih daripada yang dia melihat paras wajah. Jadi disitulah alasan yang kuat mengapa Tuhan itu mahu menggunakan seseorang walaupun dalam diri seorang itu banyak kelemahan, banyak yang perlu dipertikaikan, tapi Tuhan tidak ada argumen di situ, karena dia boleh dibentuk, dia boleh mengikuti. Mungkin di awalnya dia berkeras, tapi akhirnya hati dia akan jadi lunak untuk mengikuti arus Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Saya suka satu kaidah yang digunakan oleh Yunus ini. Dia sebenarnya datang daripada hati yang tidak ikhlas, seperti yang sudah disebutkan oleh Pastor Minsun tadi. Khotbahnya, caranya untuk menyelesaikan misinya itu dengan tidak ikhlas, tetapi menggunakan khotbah yang sangat pendek, sangat ringkas, tetapi syarat dengan poin, dengan teologi yang begitu penting dan signifikan. Dia tidak punya masa untuk mengarang satu khotbah yang panjang, ya, tetapi khotbahnya kalau kita boleh baca dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, alangkah ringkas dan pendeknya khotbah tersebut, dan disampaikan dengan rasa grudge, rungutan barangkali, ya. Sudah semestinya lah sewaktu dia berjalan di keliling kota itu merungut-rungut sambil melaungkan 40 days, 40 hari kota ini akan ditunggang balikan. Saya teringat kepada kita punya semboyan yang besar itu sebagai orang Kristen, dan terlebih relevan untuk kita pada masa zaman akhir ini. Yesus akan datang segera, persiapkanlah dirimu. Yesus akan datang segera, persiapkanlah dirimu. Itu satu khotbah yang sangat pendek dan ringkas, dan walaupun datang daripada hati yang tidak ikhlas, yang penuh merungut, tetapi melalui khotbah yang begitu straight to the point ini, ya, yang mengena kepada sasarannya dan begitu relevan dan sesuai pada keadaan masa itu, dia berjaya, ya. Jadi saya secara pribadi, mungkin kepada kita di luar sana, inilah masanya untuk kita kembali melaungkan semboyan kita selama ini, yang mungkin sudah agak malap, sudah bosan mungkin untuk kita laung-laungkan, ya, selepas lebih daripada 150 tahun kewujudan gereja kita pada zaman akhir ini, untuk mempersiapkan, ya, umat Tuhan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Kembalikanlah, Yesus akan datang sedia, persiapkanlah dirimu. Terima kasih Pastor Brian. Ya, ada satu lagi aspek yang saya lihat menarik. Memang kita boleh lihat dari cerita Yunus ini betapa Tuhan itu sangat interested dengan orang-orang yang belum lagi masuk di dalam keluarga Kristus itu, yang masih berada di luar sana. Contohnya kota Niniwe itulah. Tapi ada satu lagi yang menarik di sini, Tuhan juga interested dengan yang berada di dalam keluarga Kristus ini, perkembangan orang-orang yang berada dalam
Yunus mungkin tidak menyadari betapa dalamnya kebencian dia itu, sehingga itu tidak membenarkan dia untuk mencerminkan kasih karunia Tuhan, atau tidak dapat mencintai seperti mana Tuhan menciptai umat-umatnya. Jadi Tuhan memilih Yunus untuk pergi ke Niniwe, memang sebab Niniwe memerlukan message itu, tapi juga sebab Yunus memerlukan perjalanan itu untuk transform dia punya diri, untuk be more like Christ. Ya, jadi implikasinya untuk orang-orang yang sudah berada dalam keluarga Kristus ini, saya melihat salah satu cara untuk kita continue to grow atau berkembang adalah untuk buat mission. Sebab apabila kita buat ministry, pergi menolong orang di luar sana dan share the gospel, pada waktu itu kita akan bekerja sama dengan Tuhan. Dan semasa kita bekerja sama Tuhan, di situ kita punya relationship, boleh dikatakan akan lebih rapat, bertumbuh. Jadi bagi saya lihat itu akan membuatkan kita lebih continue to grow. Ya, dan apabila kita punya hubungan dengan Tuhan lebih rapat, situ saya pasti kegelisahan tidak akan menjadi masalah lagi ya. Jadi puji Tuhan atas pimpinannya, sebab kita sudah yang membolehkan kita untuk menyadari perkara-perkara seperti itu. Tapi ada tambahan terakhir dari para panel. Saya sebenarnya ingin bertanya kepada Dr. Gerard ini. Ya, kalau kita garap ya episode Yunus dalam 4 pasal ini ke dalam bentuk film, sebenarnya para penonton kita akan rasa marah ya, karena seakan-akan cerita ini tidak ada ending, ya, tidak ada penyelesaiannya. Dalam pasal yang keempat itu Tuhan mengajar Yunus, walaupun 2 kali Yunus katakan Tuhan baik saya mati, Tuhan baik saya mati, tetapi bagaimana Dr. Gerard penceritaan ini kalau ingin ditamatkan dengan 1 episode terakhir, rasa-rasanya bagaimana itu yang terjadi dengan Yunus ini? Saya tidak mau tulis Alkitab inilah, tidak mau tambah. Tapi cuma saya berpikir sahaja yang mungkin ada kebaikan juga pasal yang keempat ini diakhiri seperti itu, sebab saya pikir kalau kita letak diri kita selepas ayat yang ke-11 itu, kalau kita letaklah kita punya cerita di sana, apakah yang akan berlaku kepada kita kalau kita lah Yunus? Adakah kita menyadari kah ataupun tidak? Saya pikir menarik cara teknik penulisan dia di sini. Interesting. Ya, baiklah, terima kasih para panel sekalian. Puji Tuhan atas perbincangan kita hari ini, suatu perbincangan yang sangat dinamik dan memberi semangat kepada kita semua. Pada saat ini kita akan berdoa penutup, dan saya minta Pastor Brian untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami begitu bersyukur dan bersukacita Tuhan karena sekali lagi dapat membuka, mengkaji, menelaah firman Tuhan bersama-sama, sehingga kami telah menemukan satu kebenaran yang begitu indah, bahwa kasih karunia dan rahmat Tuhan melebihi segala-galanya. Walaupun pada ketika kami berdosa, kami memberontak, kami dihadapkan dengan pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kami, Tuhan tetap mengasihi kami dan Tuhan ingin menyelamatkan kami. Tuhan, kami mohon agar roh Tuhan akan terus bekerja di dalam hati kami. Sekiranya kami masih lagi merasa gelisah karena kami masih ada pergumulan di dalam diri kami, masih ada dendam, masih ada singgungan perasaan yang mungkin selama ini membatasi kami daripada melakukan kehendak Tuhan dan melayani sahabat-sahabat kami maupun orang-orang yang mengasari, mencederakan ataupun menyinggung perasaan kami. Tuhan, tolong lembutkanlah hati kami, musnahkanlah tembok penghalang itu, dan tolong kami untuk menuruti perintah Tuhan, untuk menginjil, terlebih pada zaman akhir ini apabila semboyan Yesus akan datang segera. Persiapkanlah dirimu, itu harus dikumandangkan
dan harus dikongsikan dengan lebih ramai orang. Kami mohon agar misi ini akan dapat diselesaikan oleh setiap kami yang bergelar pengikut Kristus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Berkati semua sahabat-sahabat kami yang belajar bersama-sama pada kali ini. Semoga kami semua akan didorong, dikuatkan, dihiburkan, dan seterusnya dimotivasikan untuk menjadi penginjil-penginjil bagi Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian, terima kasih juga kepada Pastor Jera dan Pastor Minsun. Ya, pada saat ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah setia bersama-sama kami di program Randau Kehidupan. Jangan lupa untuk menyertai kami di episode yang seterusnya, di mana kita akan terus berbincang dan belajar bersama-sama. Sampai di sini saja episode kali ini, sampai jumpa lagi. Nama saya Edi Lindon Masilon. Dan saya mengucapkan sekian dan Tuhan memberkati.